Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Jadi saya mau berbagi berita kalau kemarin di daerah kita di NTT, daerah Flores, Mbai, telah terjadi bunuh diri ya, yang dilakukan oleh seorang anak SMK. Seorang anak SMK, dan motifnya apa tuh kita belum tahu ya. Motifnya apa dia bunuh diri. Terus sekarang di NTT ini kan banyak yang bunuh diri begitu ya. Saya rasa prihatin dengan kita. Dan yang bunuh diri ini rata-rata anak-anak yang umurnya masih baru-baru, masih muda-muda begitu. Mereka memutuskan untuk bunuh diri. Entah apa alasan-alasan mereka ya. Itu menandakan bahwa mereka punya mental itu tidak stabil. Mereka punya mental itu, memang ya mental setiap orang itu beda-beda, tapi kita sebagai manusia yang sadar, mental kita tuh harus lebih kuat. Kita harus bisa berani melawan kerasnya kehidupan ini. Kalau kehidupan keras, kita harus lebih keras daripada kehidupan kita. Jangan mudah ambil keputusan yang untuk mengakhiri kita punya hidup gitu, keputusan yang pendek. Karena begini, semua orang yang hidup di dunia ini nih, tidak ada yang tidak punya masalah. Kalau kita merasa bahwa aduh, saya punya masalah ini, saya tidak bisa selesaikan, bisa. Tuhan tidak pernah menguji umatnya itu tuh melebihi batasnya gitu. Kalau kita susah, kita harus lihat ada orang yang lebih susah, ada orang yang lebih menderita dari kita. Jadi kita harus lebih kuat ya, teman-teman semua. Kita harus lebih kuat. Semakin maju ini dunia, hidup semakin keras. Jadi kalau hidup semakin keras, kita harus lebih keras. Kita harus lebih luar biasa keras, harus lebih tegar gitu. Jangan sampai kita mudah kalah dengan keadaan, kita mudah menyerah dengan masalah-masalah kita. Ada masalah, hadapi, jangan lari. Ya. Karena masalah itu kita bisa hadapi kok. Percaya. Terus mungkin beda didikan. Kalau anak-anak yang sekarang kan banyak yang kalau didikannya kan sudah lebih lembek, karena ada yang namanya parenting lah, apa itu, pokoknya anak-anak tidak boleh dibentak, apapun kemauan anak-anak harus kita orang tua turuti, kita usahakan. Kenapa orang-orang zaman dulu, orang-orang zaman sekarang itu lebih kuat mental anak-anak zaman dulu, anak-anak yang lahir dari yang duluan lahir, yang sudah tua-tua begitu. Itu karena apa? Parenting orang tua zaman dulu tuh lebih keras. Jadi kita dididik, kita dilatih. Jadi kalau zaman sekarang kan, misalnya mama beli kasih HP, orang tua bilang tidak bisa beli HP, anak mulai banting diri, menangis. Ada kemarin video yang saya stitch itu yang dia minta beli skincare. Orang tuanya tidak beli skincare sampai dia pegang benda tajam mau tikam dia punya mama. Nah itu. Jadi anak-anak sekarang tuh karena berkembangnya media sosial, berkembangnya kehidupan ini, jadi mereka punya kemauan tuh jadi lebih, kebutuhan tuh jadi lebih ini ya, lebih tinggi begitu. Mau minta HP harus beli. Sudah beli HP, beli pulsa data. Beli pulsa data buat TikTokan, buat chattingan dan pacar. Pokoknya buat yang aneh-aneh. Habis itu nanti habis banting diri lagi, minta dari orang tua. Nanti kalau orang tua tidak kasih, bilang orang tua ini jahat, orang tua nih tidak sayang anak lah, mulai banting diri, mulai ambil tali, mulai ini, mulai itu. Aduh, please stop. Contohnya saya saja ini, saya bukan terlahir dari orang tua kaya raya, saya bukan terlahir dari orang tua berada. Jadi saya punya kehidupan masa kecil tuh hanya orang-orang sekitar saya yang tahu, hanya tetangga-tetangga, keluarga, hanya orang-orang di sekitar situ yang tahu, orang-orang satu kampung itu yang tahu bagaimana kami punya kehidupan waktu masih kecil. Jadi saya punya mama tuh betul-betul melatih kami tuh untuk apapun yang kami inginkan tuh harus kami dapatkan. Kalau kami memang mau untuk dapatkan, kami harus cari begitu. Saya dulu waktu masih SD itu, waktu saya masih SD, lo bayangkan, SD kelas 4 itu, kayak untuk supaya bisa dapat uang jajan di sekolah, supaya bisa beli jajan ke teman-teman yang lain, itu tuh kan
butuh uang. Jadi kami dulu tuh ada namanya Tante Rili yang di kampung kami, pokoknya di kampung. Kayak Tante Rili yang dia bilang begini, kalau kalian mau dapat uang, kalian harus bantu cangkul kebun. Dan saya punya kakak itu tuh kami pergi cangkul kebunnya Tante Rili supaya bisa dapat uang. Itu pas kita pulang sekolah, langsung pergi cangkul kebunnya dia. Terus nanti pergi bantu petik kopi. Nanti kalau bantu petik kopi nanti dia kasih kita uang. Begitu, masih SD, bayangkan. Makanya kami punya mental itu dibentuk dengan sangat luar biasa, dan memang karena keadaan yang membentuk kita menjadi seperti itu. Jadi untuk adik-adik semua, untuk teman-teman semua, please, kalau kalian merasa kalian susah, ada orang lain yang lebih susah daripada kalian. Kalian harus berpikir begini, aduh, saya susah, tapi ada orang yang lebih susah dari saya. Makanya pandai-pandailah lihat ke bawah, jangan selalu lihat ke atas. Jangan selalu kayak, aduh, orang tuh kenapa bisa punya ini, kenapa saya tidak bisa. Jangan, jalani apa yang ada. Kalau misalnya kayak kita pengen itu, kalau Tuhan bilang kita layak untuk mendapatkan itu, kita akan layak untuk dapatkan itu. Kayak HP, kalau mau HP, kerja, adik-adik, kerja apa saja, yang penting jangan JD, ya. Oke, baik, selamat malam.